tadi suka berdiri apa suka jongkok lah. Oh jongkok, berarti yang pendek aja deh. Nah ini nih pick upnya nih, dia mau loading, mau diantar sekarang, dan ini bukti transaksinya. Halo, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di ngetrip bareng Egi. Wow, macet. Posisi gue sekarang lagi ada di Megamendung. Baru aja nggak jauh ngelewatin Gadok teman-teman. Ini hari Sabtu tanggal 16 November sekitar jam 6.45. Bagaimana yang kalian tahu di hari weekend seperti apa kondisi lalu lintasnya Puncak? Ya seperti inilah. Ya gimana lagi, memang harus berangkatnya hari Sabtu teman-teman. Kemana kita? Kita rencananya mau ke Ciamis saja teman-teman, yang dekat-dekat, bukan ke Jawa Tengah seperti yang gue ceritakan di trip ke Daplagu waktu itu. Gue cerita ke kalian kalau nanti di trip selanjutnya insya Allah kita akan ke Jawa Tengah. Tapi ya qadarullah, bukannya karena gua dengan sengaja membatalkan, tapi kondisi yang nggak memungkinkan kita untuk berangkat ke Jawa Tengah. Nanti gue ceritain di perjalanan ya teman-teman. Sekarang gue mau cerita planning trip kali ini aja dulu ya. Untuk rute kita akan lewat jalur yang nggak neko-neko. Seperti biasa kita akan lewat jalur selatan, Nagrek, Bandung, Garut, Tasik, kemudian sampai di Ciamis. Di Ciamisnya kita akan berhenti di DILC Cikoneng teman-teman. Perjalanan ini merupakan perjalanan sekalian menyelesaikan misi atau menyampaikan amanah ya untuk pondok pesantren DILC Ponpes. Jadi sekarang ini DILC sedang ada program pembangunan dapur. Kemarin sempat ngajak-ngajak orang-orang lah untuk ikutan. Yuk nih kita mau bangun dapur. Sedikit-sedikit kita ngebangun dapur dulu. Dapur juga atapnya dulu teman-teman. Dan alhamdulillah apa yang kita targetkan tercapai. Dananya sudah ada. Kali ini gue mau kasih nih ke Ustadz Nana dananya. Loh, kenapa nggak ditransfer aja Kang? Kan lebih mudah, lebih simpel. Betul sekali. Cuman kali ini gue kepengen merekord atau merekam aktivitas alur dari dana tersebut, dari mulai pembelanjaan materialnya, kemudian pengerjaannya, gitu kan. Bahkan kalau memungkinkan sampai selesainya, kalau memungkinkan ya, kalau waktunya terburu. Nanti gue enak tuh nyampein ke para pemilik donasi ya kan. Ini loh Bu, Bapak, donasinya sudah kita salurkan sesuai dengan amanahnya. Nah insya Allah kalau sudah begitu, nanti ke depan-depannya kalau kita ada program kelanjutan ngebangun dapur lagi, mereka bisa ikutan lagi ya kan. Gitu sih. Jadi bukannya kepengen memperribet diri sendiri teman-teman, tapi memang ada misi tertentu. Insya Allah sekarang kalau jam 6.45 sampai sana, tapi kalau lihat kondisi kayak begini sih bisa telat ya. Ya estimasi sih sekitar jam 2 atau jam 3 sore lah kita sampai ya. Gue sebenarnya kepengen berangkat lebih pagi lagi teman-teman, biar nggak kepentok hujan. Sekarang ini kan kalau udah siang menjelang sore itu hujan turun, tapi ya gimana ya. Harus istirahat yang cukup teman-teman. Makanya salah satu alasannya kita nggak jadi ke Jawa Tengah karena kemarin gua jatuh sakit, harus bed rest ya, kurang lebih sekitar 3-4 hari gitu. Dan setelah selesai bed rest pun gua nggak berani porsir diri. Jadi totalnya mungkin sekitar semingguan lah gua istirahat. Oke, kita lanjut dulu. Ini cukup padat lalu lintasnya, jadi perlu konsentrasi. Kalau udah agak lenggang nanti gue rekam lagi ya.
Wih, padahal ini masih jam 7 udah macet ya. Iya sih, kalau di Jakarta aja jangan kan jam 7, jam 6 aja udah pada macet ya. Ya ini weekend teman-teman, biasalah kalau wayahna liburan puncak. Tapi segini sih mending menurut gue ya, cuma di titik-titik yang memang langganan banget macet aja. Tapi selebihnya cukup lancar. Nggak tahu kalau nanti udah rada siangan ya, jam 9, jam 10. Nah ini plat-plat B, plat-plat luar kota juga udah mulai banyak sebenarnya. Teman-teman yang touring juga banyak, tadi gue lihat di jalan-jalan. Oke, kita menuju Cipanas ini teman-teman. Cuacanya hangat, alhamdulillah cerah. Bensin full, sarapan sudah, tinggal ngopi yang belum. Aduh, tahu nih, mungkin kayaknya enakan ngopi di DLC kali ya. Gua lagi nggak boleh terlalu banyak ngopi. Cuman dibatasin 1 cangkir aja sehari. Ya biasanya juga emang cuman segitu sih. Sebelum gue jatuh sakit ya teman-teman, gue itu begadang berhari-hari karena memang ngejar deadline kerja. Niat hati sih kepengen biar pas kita trip ke Jawa Tengah itu tenang gitu, nggak dikejar-kejar kerjaan. Akhirnya gue begadang terus tuh. Kadang habis isya gue tidur, nanti jam 12 gue bangun gitu sampai pagi itu, sampai subuh. Bahkan sampai siangnya lagi itu gue nggak tidur teman-teman. Bener-bener 1 hari 1 malam itu gue tidur cuma 3 jam 4 jam gitu ya, selama mungkin sekitar 1 mingguan deh. Akhirnya badan gue nggak kuat karena memang bukan badan yang muda dulu lagi. Gue pun akhirnya juga drop, jatuh sakit, harus bed rest sekitar 3 atau 4 hari. Setelah 4 hari kemudian itu gue juga masih harus istirahat karena belum fit-fit banget. Ya begitu deh, akhirnya kita gagal ke Jawa Tengah sesuai dengan schedule ya. Tetap gue schedulein, dilisin tetap, cuman mungkin kita harus mundur. Nah rencananya itu teman-teman, ketika gue ke Jawa itu, pulangnya itu gue mampir ke DLC. Udah gue atur-atur tuh harinya, pokoknya nanti sampai Ciamis DLC kita transit, kita nginap, sekalian kita nyampein amanah nih gitu kan. Ya begitu deh. Waktu ke Daplangu gue cerita, benar gue akan ke Jawa Tengah setelah trip ke Daplangu. Dan gue udah persiapan nih, gue udah ganti komstir gitu kan, udah gue ganti sen, wah pokoknya udah lumayan lah persiapannya. Kemudian di minggu hari hanya itu cuaca cukup buruk teman-teman, ekstrim lah, angin beserta hujan. Jadi gue nggak berani ninggalin rumah. Apalagi gue berangkatnya rencananya sama si Bontot kan. Wah di jalan kalau hujan-hujanan terus kasihan si Bontot. Akhirnya kita tunda tuh, kita mundurin 1 minggu lagi. Di 1 minggu kemudian direncanai kita mau berangkat, gue jatuh sakit, akhirnya mundur lagi. Tapi ini amanah jadi ke pending kan. Jadi ini harusnya udah kita kasih nih ke mereka, tapi kok kelamaan di tangan gua. Ya udahlah, kita kasih dulu aja deh, kita ke Ciamis dulu kan, untuk ngasih ke Panana aja. Sekalian kita ngajain trip-trip Jawa Baratan aja dulu deh. Dan inilah sekarang kita berada di mana nih? Cipanas. Jam 8.24 kita udah mau masuk perbatasan Cianjur Bandung, Jembatan Raja Mandala. Nanti kita ngeres dulu ya teman-teman. Ini udah hampir 3 jam kita, 2 jam setengah 2 jam setengah kita berjalan. Waktunya istirahat, water break di depan tuh, di Alfamart ya.
Oke. Oke, kita udah sampai di Cianjur rest area, teman-teman. Istirahat dulu sebentar. Dan gue biasanya ngeres di sini nih. Karena perkiraan kalau dari tempat gue di rumah di Bogor itu 2 jam perjalanan, 2,5 jam perjalanan tuh sampai sini. Kita udah masuk Bandung. Gitu ya. Dan di sini termasuk enak sih tempatnya menurut gua. Kita mau beli es cendol tuh ada di pinggir jalan sana ya, enak. Atau kalau mau makan-makan berat tuh di pinggir-pinggir ini juga banyak nih restoran-restoran ala-ala kayak sate kambing. Dan kalau kalian tahu di sebelah sana tuh, ini kan pinggir kali ya. Ini kan itu kan jembatan Raja Mandala tuh. Di bawahnya kali, di seberang sana tuh masuk daerah Bandung tuh ada air terjun. Ini kan masuk musim penghujan dan biasanya air terjunnya ada tuh, ada airnya jadi kelihatan. Kalau kalian makan di sana tempat-tempat tempat duduk yang sebelah sana kelihatan nih pasti enak. Udah jam 8.45. Tadi kita datang ke sini 8.30 ya. Sekarang 8.45 kita waktunya berangkat jalan lagi sebelum nanti kejebak hujan di jalan ya. Yuk kita lanjut teman-teman. Oh iya, gue belum ceritain planning perjalanannya ya. Pertama pastinya kita mau ke Bogor Ciamis via Nagrek, Garut, Tasik, terus masuk ke Cikoneng Ciamis. Gue akan bermalam di sana sekitar 2 malam. Hari ini ya malam Minggu sama besok malam Senin. Hari Senin paginya kita pulang. Nah di selama gue di sana di Ciamis di DLC ya gue mungkin akan belanja material gitu kan, terus nemenin tukang yang kerja, nemenin Istanana juga, sambil kita ngobrol-ngobrol lah ya, sambil ngeliwat. Enak kayaknya di sana tuh. Kalau misalkan sempat kita akan lokal exploring teman-teman sekitaran Ciamis atau Tasikmalaya. Nah Seninnya itu kita akan pulang. Gue juga masih bingung nih, belum memutuskan antara mau lewat tengah Majalengka Sumedang atau nanti gue akan lewat jalur selatannya Jawa Barat. Kalau secara jarak ya pasti jauhan lewat pantai selatan ya. Kalau di selatan kita akan susuri pantai, kalau di Majalengka mungkin kita akan susuri pegunungan. Asik tuh. Gue sebenarnya kangen mau lewat jalur tanjakan Kadut lagi tuh. Enak banget, cantik banget. Dulu kita lewat pas musim kemarau, jadi semuanya coklat. Nah sekarang kita lewat sana udah masuk musim penghujan teman-teman. Harusnya sih hijau ranau ya pemandangannya. Ya resikonya paling nanti jalan-jalan akan becek, licin. Mudah-mudahan sih aman ya kalau kita nanti lewat sana tuh. Oh ya, kalau gue lewat selatan nanti naiknya di mana? Nanti naiknya kita akan ke Naringgul. Jalur tercantik tuh se-Jawa Barat yang pernah gue lewati. Kalau lewat Majalengka nanti tetap kita akan turunnya di Bandung. Gitu sih rencana ringkasnya ya. Cikoneng teman-teman, dan kondisinya gerimis-gerimis tipis-tipis, mendung masih dengan kepadatan lalu lintasnya kekhasannya Bandung. Motor gede banget ya, keren ya. Gua kalau naik itu keren kali ya. Kegedean tapi teman-teman. Wih, knalpotnya gepeng gitu, cakep. Jam 10.28, setengah 11. Gak nyangka ya setengah 11 begini mendung di sini ya.
Kalau di Bogor sih udah 3 harian ini hujannya itu ya antara sore atau malam sih. Pagi siang cukup cerah. Kalau gue cek di BMKG, jadi gue coba iseng-iseng teman-teman ngecek BMKG di hari ini pas jam-jam keberangkatan kita lah, antara jam 6 sampai sore sekitar jam 4 atau jam 5. Hujan itu terjadi cuman pas di jam 1 ke bawah ya, 1 jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 sore. Tapi ini setengah 11 sudah gerimis ya. Ya alhamdulillah. Kalau cukup deras nanti kita melipir dulu ya, nunggu sebentar 10 menit atau 15 menit. Kalau nggak reda juga terabas langsung pakai jas hujan. Wah, ini corannya udah baru nih. Kita sempat lewat sini terakhir kali, ini masih diperbaiki. Macet di sini teman-teman. Sekarang udah oke nih, udah lancar. Jalanannya udah rata. Tapi ada yang gompal-gompal juga padahal baru ya. Ini kalau di Google Maps teman-teman, jalan-jalan coran begini, kalau kalian di Google Maps tapi pakainya pakai satelit ya, modenya mode satelit, jangan model peta gitu. Ini pasti akan terlihat putih silau gitu, kena pantulan cahaya. Dari situ kita bisa tahu, oh ini jalan coran nih bagus, oh ini jalan coran nih bagus gitu teman-teman. Ketahuan deh pokoknya. Oh, kalau dari Google Maps pakai mode satelit terus jalanannya putih kena pantulan cahaya, kemungkinan jalannya bagus. Jam 11 siang teman-teman, waktunya kita water break. Jadi 2,5 jam itu cuma melintas Bandung aja, karena luar biasa tadi padat ya. Nah, gua coba nanti istirahat di masjid ini nih teman-teman. Wah, harusnya lewat sini nih, tadi kelewat. Kita ngeres dulu di sini ya. Di depan bisa nih kita belok ke sini. Oke. Sebentar aja, nggak usah lama-lama. 15 menit, 10 menit. Wah, kok ada helm pecah begini. Enak adem ini masjidnya teman-teman, ada WC-nya, cuman tukang jajan aja nggak ada. Oke, kita istirahat dulu di sini. Ada yang ngaso juga tuh. Posisi sebelum nyampe Nagrek teman-teman, jadi di depan sana itu Nagrek, di belakang kita itu arah Bandung, arah Rancaengkek. Nah, kebiasaan gua ketika gua ngelewatin rute ini itu istirahatnya ya di situ, sekitar sini teman-teman. Istirahat pertama itu, breakwater pertama itu di sekitaran perbatasan Cianjur Bandung. Nah, nanti di sini ya, breakwater yang kedua itu sekitaran sini. Kalau nggak di sini ya di Nagrek di depan sana gitu. Dan gue lebih prefer istirahat di masjid sih ya teman-teman ya. Kita bisa rebahan, terus cenderung lebih adem, nggak crowded, WC juga tersedia gitu ya, toilet ada. Apalagi kalau misalkan masjidnya itu ramah musafir, banyak tukang jajannya juga, jos itu. Mantep lah. Gue kalau lewat jalan Nagrek ini selalu nostalgia teman-teman, karena memang kan gue orang tua terutama itu kan asli Ciamis ya. Nah, di masjid ini nih kalau kita pulang kampung kita istirahatnya pasti di sini. Dan masjid ini sebelum ada lingkar Nagrek teman-teman, ini selalu rame banget, apalagi kalau di musim mudik ya. Si tukang dagangnya juga banyak banget. Waktu itu belum ada Cipularang, belum ada lingkar Nagrek.
Dan waktu itu gue masih domisilinya di Bekasi, belum di Bogor. Kalau pulang kampung dari Bekasi itu kita ke Purwakarta dulu tuh. Purwakarta ke Cikampek dulu. Cikampek udah ada kan tolnya tuh sampai Purwakarta. Nanti Purwakarta ambil kanan, ikutin jalan itu terus sampai tembus tuh di Padalarang, teman-teman. Padalarang masuk ke daerah Bandung kalau nggak salah ya, masuk daerah Bandung baru ke sini. Dan itu waktu tempuhnya itu lama banget. Karena dulu belum ada tol, jalan juga belum selebar sekarang, lingkar nagrek juga belum ada. Gue pulang kampung dari Bekasi itu bisa sampai 12 sampai 15 jam. Kalau sekarang nih, kalau kondisi lancar ya, itu sekitar 6 sampai 8 jam aja udah sampai ya. Luar biasa dulu tuh. Nostalgia ya teman-teman ya. Kalian mungkin yang punya kampung sejalur seperti gua ini mungkin juga akan bernostalgia yang sama ketika kita lewat jalur ini. Wah, dulu saya sama keluarga nih kalau istirahat di daerah mana gitu kan, makannya di daerah mana. Kadang nih ya kalau untuk ngirit keluarga bukan cuma sekedar irit sih ya, tapi biar seru-seruan juga. Kita berhenti di pinggir sawah tuh yang ada saung-saungan, terus kita gelar ya tiker-tikeran di situ, makan siang atau makan sore. Wah, asik banget tuh. Jarang sih kalau gue dulu pulang kampung makan di restoran tuh, jarang teman-teman. Ya kadang di masjid kayak gitu kita bawa bekal, kita bongkar makanannya, kita makan bareng-bareng. Wah, nikmat banget itu, luar biasa. Emang mudik itu punya apa ya, punya sensasi tersendiri ya. Jangan sampai hilang deh tradisi mudik tuh kalau menurut gue ya. Seru banget. Macetnya itu, tidur di jalannya itu, bahkan ya itu, wah itu kenangan yang paling indah tuh. Gue yakin sih kalian ya yang perantauan-perantauan, yang orang tuanya juga mungkin masih di kampung atau orang tuanya juga masih suka pulang kampung, itu pasti punya memori-memori indah yang nggak akan terlupakan deh. Kalau kalian mau share, silahkan share di kolom komen teman-teman. Di depan gue ini ada bis Gapuraning Rahayu teman-teman, jurusan Karangpucung Jakarta. Untuk jalur sini ya, sepanjang jalan Jawa Barat ini salah satu pemainnya nih. Tapi tetap sih rajanya untuk jalur sini Jawa Barat itu Budiman teman-teman. Yang kedua itu Hiba ya, Prima Jasa, sorry, Prima Jasa. Kemudian baru ini nih Gapuraning Rahayu, sama nanti ada Doa Ibu yang jurusan Tasik kalau nggak salah ya. Gue sendiri sekali doang naik mobil ini, lebih seringnya naik Budiman teman-teman. Itu pun pada saat gue naik bis ini secara nggak sengaja aja. Gue lagi nunggu Budiman tapi nggak lewat-lewat kan. Nah, dia lewat nih, kita naik kan. Banyak banget yang naik. Ya qadarullah, mogok mobilnya. Padahal bodinya bagus loh, mulus. Bodi itu kayak bis baru. Tapi di Tasik itu, gue naik kan di Ciamis ya, di Tasik itu dia bermasalah. Terus di tol Cikampek dia bermasalah juga. Wah, udah deh. Kalau kita bicara nostalgia lagi ke zaman-zaman dulu yang usia-usia gue deh teman-teman ya, usia-usia 30, usia-usia 40, itu di jalur ini banyak dulu pemainnya. Sebut aja ada Perkasa, terus ada Harum, ada apa lagi tuh, Budiman belum ada dulu. Hiba juga, Prima Jasa udah ada ya, Prima Jasa. Wah banyak deh dulu pemainnya. Sekarang ya tinggal 3 ini aja nih yang gue tahu ya, M4 ya sama Doa Ibu. Wah, pom bensin baru ini. Udah buka belum ya? Oh belum. Oh ini yang rest area yang ada pesawatnya itu. Ada pom bensinnya sekarang, lagi dipasang, lagi diinstalasi.
kecamatannya Kadipaten, kabupatennya Tasik teman-teman. Kalau ke kanan ini ke arah Kawabodas. Ini konturnya mirip-mirip sama Nagrek. Lebih parah ini sih, turunannya curam banget. Kalau dari arah sana berarti nanjak ya. Sekarang sih udah jauh lebih baik ya. Pas di tikungan tajamnya itu dia dilebarin, ada 3 lajur jadinya. Nah, yang satu bisa dipakai untuk lajur lambat ya, mobil-mobil lambat nih kayak gini nih. Habis dari sini nanti kita akan masuk ke Ciawi, Kecamatan Ciawi. Terus habis dari Ciawi baru deh masuk Ciamis. Sebentar lagi nih. Sekarang sudah jam 12.20. Ya, sesuai dengan prediksi teman-teman. Sekitar jam 2 atau jam 3 kita sampai. Perut sudah mulai keroncongan, sudah waktunya jam makan siang. Gua akan paksain nanti kita makan siangnya di sana aja, di Cikoneng ya. Di depan Indomaret itu ada mie ayam, mantap bener. Mie ayam, enggak mantep-mantepnya mie ayam, tetap mantep. Nanti kita beli juga lauk untuk nanti malam, beli 2 porsi ya. Yang satu untuk Ustaz Nana. Oke, kita salib dulu. Lingkar Gentong. Turun panjang. Gue udah pernah cerita belum ini kenapa dinamain gentong teman-teman? Gentong itu kan semacam wadah air ya, terbuat dari tanah liat. Kalau kalian berpikir ya gentong itu identik dengan itu, nama daerah ini dinamain gentong, nggak salah, itu bener banget memang. Nggak jauh dari sini, di bawah sana tepatnya, itu ada desa Gentong namanya. Ini pun termasuk desa Gentong. Kenapa dinamain desa Gentong? Dulunya desa tersebut itu penghasil gerabah ya. Salah satunya ya gentong air. Kalau sekarang sih udah enggak kayaknya. Kita lanjut. 14 menit lagi, 9 kilo lagi. Sebentar lagi kok kita akan sampai insya Allah. Kalau kata Ustaz Nana, di sana itu nggak hujan, justru kering di Cikoneng. Jadi gue tadi agak yakin ya, ini paling hujannya sebentar nih, karena nggak rata ya. Kita mutusin, yaudahlah nunggu sebentar, 10 menitan lah. Akhirnya berhenti nih. Habis makan mie ayam, kita belanja ya. Harus buka sendal ya, buka sepatu ya. Oke deh. Mau belanja gantungan baju buat di kamar mandi teman-teman. DLC nggak punya
Ini. Mana? Oh, yang mana? Yang besi kayaknya lebih itu deh. Lebih awet. Iya. Sabar. 30. 30. Iya. Ini 17. Yang mana? Bedanya jauh ya? Jauh. Minyak. Tapi yang panjang boleh satu Pak, yang buat yang sering dipakai aja tuh. Oh iya ya. Banyak muatan ya. Karena di bawah mendingan yang panjang Pak. Kan di bawah tuh. Jadi biar mandi. Kalau mandi suka berdiri apa suka? Iya Ibu. Enggak. Jongkok lah. Oh jongkok, berarti yang pendek aja deh. Oh bohlam tuh. Ada garansi nggak Bu? Kalau Philip? Oh, nggak tahu ya kalau ini. Iya. Nggak ada ya di situnya ya. Beli makanan dulu. Ntar malam. Apa? Nasinya 2 dibungkus Bu. Pakai nggak usah dipisah. Takutnya basi. Wah, menggiurkan. Ayam. Tempe bacem. Ini apa Ibu? Perkedel. Oh perkedel. Tahu bacem Bu. Ayam goreng. Yang dada ya. Oke, logistik untuk hari ini aman. Bentar. Ini semua uang untuk beli peralatan itu semuanya dari donatur ya teman-teman, dari orang-orang baik. Bahkan ada yang sampai bilang untuk keperluan listrik jangan kasih ke siapa-siapa. Kalau sudah mau habis langsung kasih tahu saya aja gitu. Luar biasa ya. Mantep. Jadi dia berebutan, pokoknya ini jatah saya, listrik itu jatah saya, dia bilang gitu. Jangan kasih ke siapapun. Ini yang namanya fastabikul khairat teman-teman. Berlomba-lomba dalam kebaikan, berebut pahala dia. Oh ini nih kita ke material kayaknya. Dikirimnya kapan? Sekarang? Besok? Sekarang. Ya udah. Ya biar cepet ya. Misal saya cek orang Sunda mah. Oh, kalau Dharma Macang ya. Asbes. Asbes. Syukuran 24. 10. Kita udah belanja keperluan untuk pembangunan dapur pondok ya, nyicil-nyicil. Nah ini nih pick upnya nih, dia mau loading, mau diantar sekarang, dan ini bukti transaksinya. Panana Dharma Caang, desanya desa Dharma Caang teman-teman. Totalnya 902.000. Kebutuhannya ajuannya itu 1,5 juta. Jadi yang sekitar 500-an, hampir 600-an itu nanti rencananya untuk tukang. Dan kalau ada lebih, kita nanti mau sedikit renovasi jalan ya, karena motor tuh nggak bisa turun ke bawah, jalanannya masih tanah, kecuali kondisinya udah lama nggak hujan, tanahnya itu baru keras, bisa diturunin, dipakai kendaraan motor. Kalau lagi musim hujan begini nggak bisa turun, jadi kasihan kalau ada tamu atau siapa yang datang nggak bisa naruh motor di bawah, jadi taruhnya di atas, padahal agak riskan ya naruh motor parkir semalaman sampai pagi di pinggir jalan. Walaupun di daerah situ terbilang aman-aman aja sih, belum pernah ada kejadian cerita-cerita mobil kecolongan atau dibegal gitu ya, nggak ada sih, aman insyaallah. Cuman ya asa kayak nggak pantas aja gitu. Terus Ustadz Nana tadi pulang dulu, dia mau ngambil jaket karena di atas dingin kalau malam. Gua langsung aja ke atas nih, ke DILC. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu DILC itu apa, DILC itu singkatan dari Dharma Caang Islamic Learning Center teman-teman.
Ini adalah pondok pesantren non formal, dimulai dari usia SMP dan SMA nantinya. Terus kalau mereka berprestasi di SMP dan SMA, itu kita bisa ajukan untuk beasiswa sampai ke S1 teman-teman. Dan ini full gratis ya. Konsep kita itu nggak mau minta uang ke orang untuk pembangunan, tapi begitu udah jadi biayanya mahal gitu untuk santri-santrinya. Yang bisa sekolah di situ cuma orang-orang kaya doang. Padahal yang ngasih donasi, yang urunan untuk pembangunan itu rata-rata orang-orang menengah ke bawah ya. Orang-orang kayanya ya malah ya paling bisa dihitung dengan jari lah. Tapi begitu udah jadi, orang-orang menengah ke bawahnya mereka nggak bisa sekolah di situ. Miris banget kan. Makanya kita bertekad konsepnya itu dari umat untuk umat, terutama untuk saudara-saudara kita yang menengah ke bawah yang nggak mampu. Gitu sih. Ya qadarullah memang pembangunan agak tersendat teman-teman, jujur saja ini agak tersendat. Akhirnya untuk sementara penggunaannya hanya kita gunakan untuk TPA aja, pengajian anak-anak aja dulu sementara teman-teman. Ya nanti gue akan curhat deh ke kalian ya, mudah-mudahan kalian bersedia untuk mendengarkan curhatannya. Kenapa kok berhenti, kenapa nggak diterusin gitu, nanti gue akan cerita teman-teman. Oke, kita akan belok ke kanan di sini nih, ke kiri sorry, ke arah Dharma Caang. Ya tuh Cikoneng ke sana Nasol, ke kiri Dharma Caang teman-teman. Nah nanti lulusan-lulusan dari Dharma Caang kita harapkan mereka bisa berkhidmat untuk umat di masyarakat itu, ya membina masyarakat gitu kan, mau mengajarkan masyarakat, entah itu ngajarin ngaji ya, ngajarin baca Quran, atau ngasih pengajian-pengajian, kajian-kajian yang tentunya kajian-kajian yang tidak membuat konflik dan gejolak di masyarakat gitu teman-teman. Pondok DLC, kita udah berapa kali kesini ya, dan gue juga udah beberapa kali ngerekam kan. Oke, kita parkir di sini. Nah motor itu lewat sini nih teman-teman nih. Curam banget kan, ngeri banget nih. Ini kalau kita taruh bawah, kalau kondisinya malam, nanti malam hujan, nah repot besok pagi naiknya nih, susah. Kalau sekarang kering, masih bisa kalau kita mau turun. Nah di situ ada warung kopi teman-teman. Kalau pagi itu suka buka, enak tuh kita nanti pagi bangun pagi ya kan, ke sana ngopi, resep dah, sambil mandangin pemandangan. Nah di bawah itu areal persawahan. Ini lagi habis dipanen nih, belum dibajak lagi, belum dibalikin lagi tanahnya. Ini kalau sawahnya hijau nih, habis ditanemin, cantik banget, cakep banget. Nah, di sebelah itu Gunung Sawal teman-teman, gunung tertinggi di Ciamis. Dia memanjang sampai ke Tasikmalaya ya. Jam 2:30 teman-teman. Nah ini untuk dapur teman-teman tuh. Nah, ini dipasangin asbes, ini bambunya udah ada. Paling nanti ditutup-tutup sedikit lah biar nggak tampias air ya. Sini nih, itu konsepnya. Tadinya di atas ini itu adalah masjid. Nah di bawahnya ini kelas sama asrama santri ini teman-teman. Yang rencananya nih ini untuk asramanya. Di sini bisa kelas, bisa perpustakaan sekalian. Nah ini kantornya nih, rencananya tadinya. Sebenarnya idealnya di sini khusus kelas aja, kelas dan perpus kecil lah, perpustakaan kecil.
kita udah bikin denah-denahnya tuh di samping-samping sini, di bawah-bawah sini nih. Sini nanti mesnya Ustadz Nana. Di sini nanti tempat makan, istilahnya makan, dapur gitu kan. Terus di sini lapangan serbaguna, bisa dipakai futsal, bulu tangkis, voli atau apalah ya. Di sana sampai ke sana samping itu kita mau coba sama agro gitu. Jadi nanti santri-santrinya itu juga diajari bagaimana cara bercocok tanam gitu kan. Ini kita udah di jam 6:30 sambil ngopi-ngopi, kita mau ngobrolin tentang DLC. Tadi kan gue udah sampaikan teman-teman ya sekilas tentang DLC di perjalanan. Lagi ngobrol-ngobrol sama Ustadz Nana. Jadi ini kayak semacam semi podcast ya, semi touring dan semi podcast. Tapi nggak apa-apa ya, biar teman-teman juga tahu bagaimana dunia pondok itu nggak semudah yang dibayangkan. Beneran. Memang pada awalnya pembangunan ini cukup lancar teman-teman. Kemudian ada satu isu nasional ya, Satya waktu itu ya. Iya. Yang membuat donasi itu akhirnya meluncur tajam ke bawah, drastis sekali. Yaitu isu nasional ACT pada saat itu ya. Oh iya. Iya kan ya, Pak Ustadz ya. Iya, iya. Nah, pas semenjak isu nasional itu viral, kita langsung jelek habis gitu ya. Dalam hal ini kita menjadi korban generalisasi. Aja nyampe ya. Orang gitu ya, ya orang-orang kan pada waktu itu sekilas aja kita mengingatkan, mungkin ada teman-teman yang lupa atau memang belum tahu isu tersebut. ACT itu diisukan pada saat, bukan diisukan ya, memang salah satu direkturnya gajinya itu kalau nggak salah ingat itu 250 juta sebulan ya. Iya. Pak Ustadz ya. Iya, iya. Dia mengelola dana umat sebesar kurang lebih ratusan miliar lah per bulannya. Memang kalau dalam, coba nanti dikoreksi ya Ustaz Nana ya. Sependek gue tahu, memang sedekah itu tidak ada hitungan pasti. Untuk amilnya itu, yang pengelola sedekahnya itu berapa, itu tidak ada persentase pastinya, tidak ada dalam syariat ya Pak Ustaz ya. Iya, iya. Kecuali zakat. Nah zakat itu ada ya. Ada. Pak Ustaz ya. 2,5 kalau nggak salah ya. 2,5%. Jadi kalau misalkan ada orang zakat 10 juta misalkan, nah haknya amil itu hanya 2.500.000 ya. 250.000 nggak boleh lebih dari itu. Kurang boleh tapi tidak boleh lebih. Tapi kalau sedekah itu tidak ada hitungan presentasinya. Tinggal nanti kitanya ini etis nggak sih? Ya kan? Masa kita ada orang donasi 100.000 untuk operasionalnya 80.000 kan nggak etis kan? Nggak etis dong gitu kan. Bahkan sebagian orang mungkin berpikir 50% saja nggak etis, gitu kan. Nah ini juga mengelola dana umat yang ratusan miliar per bulan, direktur utamanya dapat gaji 250 juta. Kalau secara konteks yang tadi kita bicarain, ya sah-sah saja ya. Tapi kalau secara pandangan pribadi nih, pandangan gue pribadi, entah Pak Ustadz Nana sama atau tidak, 250 juta itu kegedean, gitu ya, terlalu besar. Karena dalam lembaga-lembaga kemanusiaan, apalagi lembaga-lembaga keumatan seperti ini, konteksnya itu adalah konteks perjuangan, konteks pengabdian, betul ya, Pak Ustadz ya? Betul. Ya, jadi kalaupun harus ngambil, itu ngambil secukupnya. Masa 20-30 juta nggak cukup sih, gitu kan? 10 juta mungkin kalau keluarga kecil cukup lah, gitu ya. Kita terkena generalisir, padahal nih demi Allah, gitu ya, gue pribadi tidak digaji, sepeser pun tidak digaji. Kemudian Pak Ustadz Nana dapat, tapi ya nggak 250 juta ya mana? Dari 250 juta itu mungkin hanya 1% aja nggak ada kayaknya ya. Nggak ada, beliau nggak ada. Jadi kalau misalkan di Ciamis ini UMK-nya, UMR-nya berapa? 2 kurang kayaknya. Ustadz Nana berapa? Jauh dari, nggak nyampe segitu teman-teman, nggak nyampe, nggak digaji ya. Jadi tim kita yang digaji itu, yang mendapatkan gaji, ya memang orang-orang tertentu saja.
kayak gue pribadi yang sifatnya ya boleh dikatakan freelance lah ya. Freelance itu nggak dapat apa-apa. Jadi memang nilai di sini adalah nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai pengabdian. Gitu kan. Kita ngebangun DLC ini berangkat dari keprihatinan sebenarnya teman-teman, bahwa ternyata menurut survei 60% lebih kaum muslimin di Indonesia itu nggak bisa baca Quran. Ini kan menyedihkan banget. Sebagai salah satu negara muslim terbesar kedua di dunia, jadi sekarang muslim terbesar kedua. Setelah yang pertama disalib sama ini Pakistan. Oh, Pakistan. Pakistan itu satu keluarga bisa sama kayak itu, sama kayak Ustaz Dana, anaknya banyak. Terus kita juga tahu ada beberapa program-program yang cukup fenomenal dan banyak pesertanya yang ikut, itu wakaf Quran ya, Ustaz Dana ya. Itu banyak banget. Tapi kan sayang, kalau misalkan banyak Quran yang diwakafkan, kalau kaum muslimin nggak bisa baca Quran, gimana? Bisa mendatangkan pahala wakaf Qurannya, bener nggak? Dari situ akhirnya kita punya ide, ya udahlah, yang mau kerja nyebarin Al-Quran, monggo, silakan. Porsi kita kerjanya mencetak guru baca Qurannya, ya teman-teman. Kita berharap nanti dari mereka ini, santri-santri ini, begitu keluar dari sini, mereka mengajarkan baca Quran di paling tidak di tempat dia tinggal, gitu kan. Dia buka TPA kecil-kecilan, atau seminimal-minimalnya ketika dia berkeluarga, dia ngajarin baca Quran ke anak keturunannya, minimalnya. Jadi ini kan akan jadi kayak bola salju tuh teman-teman, bergulir, makin lama makin besar gitu kan. Akhirnya yang tadinya 60% nggak bisa baca Quran, itu lama-lama terkikis jadi 30, 20, 10, sampai akhirnya nanti paling hanya beberapa gelintir orang aja yang nggak bisa baca Quran. Kita harapannya seperti itu.